Surah As-Saffat ya. Nah, itu selalu digunakan intinya. Was-saffati saffa fazajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya wa zinatul. Jadi setelah saya menghafal ayat ini agak susah menghafalnya, mungkin diganggu oleh jin mungkin. Dia tak ingin kita dapatkan senjata untuk meruqyah atau untuk menghilangkan jin itu. Nah, dihafal surah As-Saffat. Setelah hafal itu pekerjaan saya selama 22 tahun. Saya 14 tahun menjadi guru SMA, pindah dari SMA 4 ke SMA 2, SMA 2, SMA 12. Dari SMA 12 akhirnya menjadi guru SMA Plus yang di Kubang itu. Nah, dari situ saya pindah ke kantor. Di kantor itu bukan lagi mengajar siswa, murid, tapi mengajar para pengawas dan guru-guru sekolah. Nama jabatan saya itu Widya Iswara. Jadi berkumpullah guru-guru di Bengkalis. Guru-guru agama. Saya dipanggil dari Pekanbaru ke sana. Sering saya, hampir tiap minggu dulu ke Bengkalis. Nah, sampai di sana berkumpul guru-guru agama itu. Guru-guru itu bertanya, Pak, iya, ada murid-murid kami yang sering pingsan di kelas, yang kadang-kadang terganggu menular ke kawannya. Bagaimana mengatasinya? Saya katakan baca saja surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Ada yang hafal? Belum, Pak. Jadi kalau ada murid-murid dapat gangguan di sekolah, apakah sekolah itu dulu dibangun di tengah hutan atau di bawahnya ada rumput kayu yang tidak digali sehingga jin masih menetap di pohon itu walau pohonnya sudah ditebang, dijadikan sekolah, lalu murid-murid kesurupan. Nah, baca saja. Was-saffati saffa fazajirati zajra fattaliyati dzikra. Oh, itu, Pak. Iya. Tapi di antara teman-teman kita di sini, guru agama juga, ada yang sering kesurupan, Pak. Iya. Nah, cuma ibunya sedang hamil katanya. Oh, iya. Jadi ayatnya ayat 1 sampai ayat 10. Iya. Boleh kita coba, Pak? Kita coba menghafal, boleh. Kita menghafal. Kita doakan agar ibu itu jinnya, hantu yang mengganggunya itu, agar dia jinnya itu pergi dan berangkat. Ya, kita baca sama-sama. Baca. Baru 3 ayat dibaca, ibu tadi sudah menggelepar dia. Pak, jangan diteruskan, Pak, katanya. Nanti kalau pingsan bayar, katanya. Nah, baca sikit-sikit aja, enggak usah keras-keras. Ya, kita baca sama-sama aja. Was-saffati saffa. 2 ayat udah pusing lagi dia. Nah, jadi tak diteruskan membaca di hadapan dia. Nampaknya pembacaan ayat ini langsung bereaksi. Nah, insyaallah. Nah, itu hebatnya ayat ini. Ya, yakin dalam hati kita bereaksi. Nah, lalu pertanyaannya, apa intinya ayat itu sampai bereaksi begitu? Nah, terutama ayat 7 lah saya ambil dulu. Ayat yang ke-7-nya berbunyi wahidlan min kulli syaiqanin narid. Kamu akan terpelihara dari setiap jin dan setan yang durhaka. Nah, jadi kalau kita baca doa ayat ini, kita akan terpelihara dari setan dan jin yang durhaka. Karena jin ini ada 2 macam. Ada jin yang saleh, ada jin yang durhaka. Jadi kita minta diselamatkan kepada Allah dari jin yang durhaka. Itu ayat 7. Ayat yang 8, la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafun
mendengarkan pembicaraan malaikat di langit. Nah, di langit itu bicara malaikat itu dapat firman dari Allah, mencuri-curi dengar setan itu. Nah, setan-setan itu tak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat, dapat wahyu dari Allah, dan mereka itu wa yukhzafuna, datanglah lemparan-lemparan setan itu berupa pecahan-pecahan bintang, melempar setan itu dilempari dari segala penjuru. Nah, jadi setan, kalau kita baca ayat ini, dari segala penjuru setan, jin dalam tubuh kita itu dilempari oleh malaikat yang tidak kelihatan oleh kita, dia akan pergi, ya. Dalam ayat ini ada disebutkan ayat yang ke-10, dan untuk itu mengusirnya dan mereka mendapatkan siksaan yang kekal. Jadi kita bacakan ayat ini, dia merasa tersiksa, jadi berangkatlah dia. Nah, inilah rahasia senjata para nabi, yakni doa-doa di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, Nabi Isa alaihi salam itu selalu mengobati orang. Ada orang yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang kusta bisa sembuh, bahkan orang mati pun ada yang dihidupkan bisa. Apa senjata Nabi Isa alaihi salam? Doa-doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu kepadanya. Pada suatu hari adalah seorang pemuda yang kesurupan di daerah Palestina itu. Ketika dia kesurupan itu dia memberontak sampai badannya itu terbalik, ya, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, dan dia menjerit-jerit. Katanya, datanglah Nabi Isa alaihi salam, datang ke sana dan berdoalah Nabi Isa, ya Allah, selamatkanlah pemuda ini dari gangguan jin dan syaitan. Dibacakanlah doa-doa tertentu oleh Nabi Isa alaihissalam, tentu dia dalam bahasa Ibrani, ya. Kalau kita kan dapat Al-Quran dari Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, tak jauh bedanya. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun. Bedanya seperti beda bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, beda-beda sedikit. Setelah dibacakan, maka jin-jin, nah orang itu nyebutnya hantu dulu, hantu-hantu yang terdapat di dalam tubuh pemuda ini tadi mengatakan, jangan siksa kami terus-menerus dalam tubuh orang ini, pindahkanlah kami. Kemana kamu akan kupindahkan, kata Nabi Isa. Pindahkan kami ke dalam binatang yang bertaring. Jadi binatang yang bertaring ini sangat mudah dimasuki oleh hantu-hantu dan jin tadi. Nah, waktu itu adalah di lereng bukit. Di lereng bukit banyak babi, 2000 babi sedang mencari makan. Nah, kata jin-jin yang ada dalam tubuh orang itu, pindahkanlah kami ke dalam tubuh 2000 ekor babi. Maka dipindahkanlah makhluk halus tadi ke dalam tubuh 2000 ekor babi. Jadi kalau dalam kitab Injil itu namanya, dalam kitab Markus pasal 5 ayat 13, maka babi-babi itu pun dimasuki oleh roh halus dan berlari-lari langsung babi itu ketika dimasuki oleh hantu atau roh-roh jahat itu. Maka dia berlari-lari, banyak yang termasuk ke dalam danau Babylon. Masuk dia ke dalam danau dan mati. Setelah mati, maka jin-jin itu tadi bergelayutan di pinggir-pinggir danau. Maka hati-hati, kalau danau itu jarang ditemui orang, itu ada kadang-kadang jin yang bergelantungan. Makanya orang-orang yang berkemah pramuka kadang-kadang selalu kesurupan di pinggir danau. Kenapa? Karena dia mungkin tidak ada persiapan rohani, baca-baca doa. Yang keduanya, dia lupa bahwa di pinggir-pinggir danau itu banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hewan. Mereka dikendalikan oleh jin, dan ketika hewan itu mati, jin itu bergelantungan dia di bukit-bukit dan di pinggir-pinggir danau. Itu. Jadi ayat jangan lupa kita baca. Senjata yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa doa. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Baca doa itu kamu akan terpelihara dari setiap setan-setan yang durhaka, jin-jin yang durhaka kepada Allah. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib. Dan setan-setan itu dapat dia mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat di langit rahasia ketika malaikat mendapat perintah dari Allah. Wa yaqzafuna, mereka dilempari, setan-setan itu dilempari oleh para malaikat dari segala penjuru, min kulli janib, dari setiap penjuru dia dilempari. Ayat 10, itu adalah cara untuk mengusir setan dan mereka mendapat siksaan yang terus menerus. Jadi kalau orang ruqyah itu biasanya disuruh khuruj. Itu kan bahasa Arab ya. Kalau bahasa kitanya itu keluar. Khuruj, keluarlah. Itu keluarnya itu adalah menurut masuknya. Masuknya dari mana? Kalau masuknya dari tangan, jin itu maka tangannya akan bergetar. Kalau masuknya dari hidung, maka hidungnya itu akan sedikit dia seperti adalah sesuatu yang mengganggu. Dan kalau masuknya dari mulut, itu biasanya muntah. Biasanya disediakan plastik. Mau muntah, dia akan muntahkanlah. Maka jin-jin itu akan keluar melalui muntah-muntah itu. Nah, itulah yang banyak dilakukan orang sekarang melalui ruqyah itu. Nah, ayat ini tujuannya kita untuk meruqyah diri kita sendiri. Keluarga kita benteng ya. Nah, kalau tidak mempan juga, barulah kita bawa kepada ahlinya. Yang lebih banyak pengalamannya, sekurang-kurangnya untuk dasar bagi kita, hafallah ini surat As-Saffat. Yang lebih dasar lagi dari awal, yang kita semuanya tentunya sudah hafal, itu tadi Al-Falaq dengan An-Nas. Masya Allah.